Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Histori Islam, mungkin kita termasuk ke dalam orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bahkan kita ketahui saat ini banyak komunitas ataupun sarana yang memudahkan dan membantu kita untuk tilawah setiap hari. Tapi bagaimana jika tilawah kita setiap hari tak pernah menyentuh hati kita? Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran hanya sekedar membaca Al-Quran, tanpa pernah mengerti maksud yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Al-Quran dibacakan kepada kita, hati kita hanya biasa-biasa saja. Tak sedikit pun hati kita yang tersentuh olehnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah berkata soal ini, apabila engkau melihat pada dirimu bahwa setiap kali engkau membaca Al-Quran bertambah pula imanmu, maka itu salah satu tanda taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila engkau membaca Al-Quran dan tidak berpengaruh pada dirimu, maka kamu harus segera mengobati dirimu. Aku tidak mengatakan pergilah kamu ke rumah sakit untuk mendapatkan satu dosis obat, cairan, atau lainnya. Namun engkau harus terus-menerus mengobati hatimu, karena hati yang tidak bisa mengambil manfaat dan nasihat dari Al-Quran, maka itu adalah hati yang keras dan sakit. Baiknya kita berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah saudaraku, ketika hati kita sudah tak tersentuh dengan ayat-ayat Allah, itu artinya hati kita sudah mengeras. Hati yang sudah mengeras akan sulit untuk menerima nasihat dan kebenaran yang sampai pada dirinya. Ketika kita mulai biasa saja dengan Al-Quran, maka segeralah obati hatimu yang mengeras itu, sebelum semuanya terlambat. Sahabat Histori Islam, ada sedikit nasihat indah dari para ulama agar kita terhindar dari kerasnya hati, sifat sombong, suka meremehkan orang lain, dan sifat bangga diri serta merasa lebih baik dari orang lain. Pertama, apabila kita berjumpa anak-anak, kita katakan dalam diri kita, anak ini lebih mulia dari saya karena ia belum dibebani dosa. Apabila kita berjumpa orang yang usianya lebih muda dari kita katakan dalam diri kita, orang ini lebih mulia dari saya karena tentu dosanya lebih sedikit dari saya. Dan apabila kita berjumpa orang yang usianya lebih tua dari kita katakan dalam diri kita, orang ini lebih mulia dari saya karena telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lama dari saya. Apabila kita berjumpa orang jahil, kita katakan dalam diri kita, orang ini lebih mulia dari saya karena ia berbuat dosa atas dasar kejahilan dan ketidakmengertiannya, sedangkan saya berbuat dosa dalam keadaan memiliki ilmu dan mengerti. Apabila kita berjumpa orang alim, kita katakan dalam diri kita, orang ini lebih mulia dari saya karena di dalam dadanya penuh dengan ilmu. Apabila kita berjumpa orang jahat, janganlah kita merasa lebih mulia darinya, akan tetapi kita katakan dalam diri kita, boleh jadi orang ini akan bertobat di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, sedangkan saya belum tahu bagaimana akhir kehidupan saya. Demikianlah sedikit nasihat indah dari para ulama. Semoga Allah hindarkan kita dari kerasnya hati, dari sifat sombong, suka meremehkan orang lain, dan sifat bangga diri serta merasa lebih baik dari orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.